kepada dokter palsu, ya zombie, ya itu ya. Tunggu saja. Terus terang tersenyum ketika ada zombie. Ya. Zombie itu artinya orang yang memang pernah hidup kemudian nggak ada terus hidup lagi. Kenapa? Karena dia pernah membuat atau dibuatkan surat kematian dan kemudian yang membuatkan tuh orang terdekatnya, tapi ternyata orangnya masih ada dan ternyata tiba-tiba hidup lagi. Siapa dia? Dia adalah Dr. Resmond Hasiolan Sianipar M. Ya. Saya tetap salut kepada kepolisian, kepada Pak Dirkrim, ya, Pak Iman Imanuddin dan juga Pak Kombes Budi. Tapi saya kasihan kepada beliau-beliau ini. Karena kemarin itu sebenarnya bukan pada waktunya yang tepat. Tapi kemudian tiba-tiba ada pancingan pertanyaan dan itu sekali lagi itu bukan pada press conference yang sebenarnya. Itu adalah press conference untuk urusan travel, pembuktian ada pra pengadilan dan juga ada soal kasus penganiayaan. Tapi tiba-tiba ada pertanyaan dan pertanyaan itu bukan dari media mainstream. Pertanyaan ini dari seorang wartawati infotainment. Saya tahu sebenarnya orangnya siapa. Tiba-tiba nyempil di acara itu. Dan kemudian beliau mau nggak mau harus jawab. Jadi menurut saya tidak menyalahkan personal dari Pak Krim ya, Pak Iman dan juga Pak Kombes Budi. Ya, saya justru menyalahkan termul-termul yang malah mengglorifikasi itu dan memaksa, bahkan kemudian membuat press conference padahal mereka sama sekali tidak punya legal standing, ya, bahkan ada mak lampir segala itu yang kemudian nangis mewek di acara itu, ya, itu bahkan ada yang marah-marah dan dia bukan lawyer, marah-marah bakar kantor Kajati, ada itu rekamannya itu, ya bakar kantor, itu kan jahat banget, ada yang bilang copot tuh. Itu kalau pendapat dari saya. Mungkin Pak Ugro ada pendapat Pak Ugro dulu. Ya. Sebenarnya belum ada bukti tertulisnya. Kemudian ada beberapa langkah yang dilakukan. Tadi Pak Al-Katiri sudah menyampaikan, Pak Gubernur dan saran yang sangat bijak tadi dari Pak Komjen Polisi Purnawirawan Presiden. Sekaligus kepada dokter palsu, ya zombie, ya itu ya. Tunggu saja karena justru Anda malah mau-maunya ya bikin buku pesanan itu memalukan. Peneliti di Indonesia, ya sama seperti peneliti kita yang dipermalukan di luar negeri karena ternyata itu adalah penelitiannya palsu. Ini lebih memalukan lagi kamu, ya kamu menerima pesanan, bahkan bukunya itu harus dikonsultasikan judulnya, ya atau dikonsultasikan sampulnya ke Solo. Ini apa-apaan? Peneliti Indonesia kalau seperti kamu ini habis nanti orang-orang malah akan mencibir semua ya. Peneliti kok terimanya pesanan? Emang beli tahu? Ya bisa pesan. Ya itu peneliti yang dianggap kayak tahu. Ya kalau tahu itu kalau kamu tahu apa enggak, nah itu bagus namanya. Tapi kalau ini terlihat kalau tahu itu adalah saya kira gitu, Pak Ugro, Pak Al-Katiri. Terus terang tersenyum ketika ada zombie. Ya. Zombie itu artinya orang yang memang pernah hidup kemudian nggak ada terus hidup lagi. Kenapa? Karena dia pernah membuat atau dibuatkan surat kematian dan kemudian yang membuatkan tuh orang terdekatnya, tapi ternyata orangnya masih ada dan ternyata tiba-tiba hidup lagi. Siapa dia? Dia adalah Dr. Resmond Hasiolan Sianipar M. yang barusan kemarin setelah mendadak muncul di media lagi, ya di YouTube lagi, dan dia ini lucunya. Saya kalau meminjam istilahnya Mas Rocky Gerung, piciknya, ya malah mau-maunya, ya memberi atau mengulas atau diberi masukan sebuah kasus yang sebenarnya sudah lama inkrah. Saya sebut saja itu kasus Panci. Ya, gitu. Saya ketawa bener karena orang-orang sudah tidak ada yang mau membahas kasus secara detail, mungkin hanya tinggal bilang Ponca Panci tapi nggak ngerti artinya. Lah dia malah membuka sebuah pemberitaan tahun 2018, sudah 6 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, dan menariknya apa? Berita itu sudah inkrah. Jadi sudah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang waktu itu memutuskan kalau Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diwakili oleh Menteri pengganti saya waktu itu yang namanya Imam Nahrawi, ya saya sebenarnya tidak menyebut dia lagi, kasihan. Karena apa? Setelah itu dia kena karma, ya dia masuk tahanan KPK, ya bukan oleh kasus ini tapi oleh kasus lain, ya dan baru saja. Tapi terpaksa ini saya sebut karena gara-gara si Omon ini kemudian mengulas lagi. Dan Kementerian Pemuda dan Olahraga akhirnya mencabut gugatan ke saya soal kasus itu dan membayar biaya perkara. Artinya persoalan ini sudah selesai di ranah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Clear. Jadi yang namanya dulu ada isu hoax, dan itu isu itu jahat sekali. Karena itu benar-benar suatu fitnah
yang dilakukan secara kejam oleh oknum ya, saya bilang oknum di bekas kantor saya, dan kemudian waktu itu sudah terselesaikan secara elegan di pengadilan. Jadi makanya, mohon kamu itu nggak usah lagi teriak seperti ini, maling teriak maling ya gitu. Karena dia sendiri sebenarnya tidak lulus doktor, dan kemudian malah sekarang mengangkat kembali kasus yang sebenarnya itu sudah inkrah, sudah selesai. Dia maunya ya, kemudian malah mengangkat kembali sebuah kasus yang sebenarnya sudah selesai. Dan sebenarnya, nah ini kalau di IMU sendiri sudah ada nih riwayatnya ya, gitu, jejak digital dia yang kemudian dengan translasi dan rotasinya dia tiba belok. Sudah ada, pernah kita bahas gitu tuh di layar bersuara dan juga di tayangan-tayangan yang lain, ijazah palsunya yang beda kertasnya dengan asli kertas dari Yamaguchi. Nama profesornya yang dia tulis waktu itu, profesornya namanya Hiroshi Kato. Padahal Hiroshi Kato itu sudah pensiun ya, jadi dia tulis orang yang sudah pensiun. Nah, inti katanya ya, bahkan dia mengatakan waktu itu ada paten, tapi katanya patennya kemudian ditolak ya. Jadi intinya teman-teman semua ya, saya senyum saja, tapi tidak hanya senyum. Atas saran dari para kuasa hukum yang ada di sini ya, respon ya, dan juga orang yang tadi salah satunya disebut oleh Pak Al-Katiri ya, gitu, teriak-teriakan mengancam-ngancam kejaksaan, bahkan menyebut copot aspidum. Itu hari Senin minggu depan kita sudah mempertimbangkan untuk dilakukan proses hukum ya. Jadi itu jawaban tegas dari kami ya. Dan bagi saudara Dr. Resmond Asiulan Sianipar ya, lihat saja ya apa yang terjadi dengan kau ini ya. Kau sudah tidak lulus dan kemudian kau menjadi zombie. Itu press conference dari kami pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh media yang hadir. Dan 400 hari. Kenapa butuh waktu cukup lama? Kami mencurigai memang karena bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik Polda Metro Jaya itu bukti-bukti yang prematur. Bukti-bukti yang belum bisa memberikan gambaran secara detail dan komprehensif terkait dengan perkara pidana ini. Sehingga coba kita lihat, dari mulai berkas dikembalikan tanggal 26 Januari sampai kemudian tanggal 2 Juni, kami sudah menghitung kurang lebih 128 hari, Mas Bang. Ini ternyata belum bisa juga di P21 oleh jaksa penuntut umum. Kenapa pertanyaannya belum bisa di P21 oleh jaksa penuntut umum? Karena dilihat tentu pada kekuatan alat bukti. Ya. Karena alat bukti itulah yang akan menimbulkan keyakinan kepada penuntut umum apakah perkara ini dibawa tidak ke pengadilan. Karena beban pembuktian berdasarkan hukum acara pidana, beban pembuktian itu ada di pundak jaksa penuntut umum. Tentu jaksa tidak akan mengambil risiko untuk menuntut suatu perkara pidana yang bukti-buktinya lemah, bukti-buktinya prematur, dan bukti-buktinya terlalu dipaksakan. Makanya kami melihat dari awal, pengumuman penetapan tersangka sejak tanggal 7 November 2025 sampai hari ini, itu sebetulnya penetapan tersangka yang terlalu dipaksakan. Dan terakhir Mas Roy, ya, sudahlah, mari kita menghargai proses hukum acara pidana. Jangan karena ada praktek-praktek yang selama ini melanggar hukum acara kemudian dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Ini negara hukum, bukan negara kebiasaan. Semua proses penegakan hukum itu berdasarkan kaidah norma yang diatur dalam undang-undang, bukan berdasarkan mau penegak hukum dan penafsiran yang semau-maunya. Dan praktek-praktek yang selama ini terjadi di masa lampau, sudahlah, mari kita tinggalkan. Kita jujur saja. Makanya kami melihat dalam perkara ini, kenapa tidak ada transparansi dan akuntabilitas dari penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan pengiriman berkas perkara. Karena kalau mereka buka itu, kami tentu akan melihat di mana cacat formil yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sehingga sampai hari ini mereka belum berani untuk menyampaikan detail bagaimana proses P21 itu berlangsung. Makanya kami yakin ini belum P21 secara legal formal, bukan berdasarkan nama-nama. Makasih Mas Roy. Kita kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masa mau bakar-bakar. Ini belum wayangnya, ini baru bunganya ya. Oh iya, makanya. Pokoknya iya. Gak sempet baca.
Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.